Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Inside Chamber. Berikut ini adalah rangkuman dan soal-soal. Saya ambil dari berbagai sumber ya. Untuk ilmu pengetahuan alam SMP kelas 7. Sekarang kita pada bab 3. Ini saya urutan babnya saya sesuaikan dengan BSE ya. Pencemaran lingkungan. BSE K13 ini urutan babnya. Ya, kita mulai dari definisi pencemaran. Apa itu pencemaran? Pencemaran lingkungan atau environmental pollution merupakan segala sesuatu apapun itu ya, baik yang berupa bahan fisika maupun kimia. Fisika misalnya suhu ya, kimia mungkin zat-zat beracun ya, yang dapat mengganggu keseimbangan ekosistem ya. Jadi segala sesuatu baik fisika maupun kimia yang mengganggu ekosistem. Oh ya, yang saya garis bawahi itu adalah kalimat-kalimat pentingnya. Kalian kalau mau rangkum ya cukup perhatikan yang saya garis bawahi merah. Oke? Menurut Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 1997, pencemaran lingkungan adalah ya, menurut Undang-Undang 97 pencemaran lingkungan adalah masuknya ya atau dimasukkannya, berarti disengaja ya, makhluk hidup ya, makhluk hidup itu bakteri atau jamur ya, zat ya, energi dan atau komponen lain ke dalam lingkungan oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi dengan peruntukannya ya. Jadi pencemaran baik itu energi, kimia, fisika ya, yang diakibatkan oleh kegiatan manusia sehingga alam tidak bisa berfungsi sebagaimana mestinya. Oke, itu menurut undang-undang. Pencemaran ini bisa disebabkan oleh manusia, juga bisa disebabkan oleh faktor alam. Pencemaran oleh manusia jelas ya, limbah rumah tangga, limbah industri ya. Jadi kalau pencemaran oleh alam bisa misalnya gunung meletus, ini pencemaran oleh alam. Terus mungkin semburan lumpur seperti terjadi di Sidoarjo ya, lumpur lapindo itu. Terus semburan gas ya, jadi semburan gas secara alam itu mengeluarkan gas metan ya, yang bisa membuat global warming misalnya. Ini adalah alam. Mungkin juga kebakaran hutan. Kebakaran hutan bisa disebabkan oleh ulah manusia karena untuk membuka lahan, tapi juga bisa terjadi secara alami karena gesekan dari dan ranting-ranting kering yang tertiup angin ya, bisa menyebabkan kebakaran. Kapan suatu zat dapat dikatakan sebagai polutan ya? Suatu zat dikatakan sebagai polutan itu apabila kadarnya melebihi batas ya. Kadarnya melebihi batas, kadar normal atau di ambang batas. Jadi kalau terlalu banyak ya bisa terserah karena alami atau manusia. Kalau suatu gas terlalu banyak bisa dianggap sebagai pencemaran. Ya, karbon dioksida juga dibutuhkan di atmosfer, tapi kalau terlalu banyak pencemaran. Ya, tanpa karbon dioksida tanaman akan mati. Ya, jadi karbon dioksida dibutuhkan pada kadar tertentu. Berada pada waktu yang tidak tepat waktunya, bisa karena kadarnya ya. Jadi faktor yang disebut pencemaran itu bisa karena kadar, bisa karena waktu ya yang tidak tepat. Terus kemudian berada pada tempat ya, jadi bisa, kata kuncinya bisa kadar, bisa waktu, bisa tempat ya, yang tidak tepat atau tidak sesuai. Pencemaran kita mulai dari pencemaran air. Pencemaran air ya ini seperti ilustrasinya ya, bisa disebabkan oleh industri, bisa disebabkan oleh rumah tangga. Ini kelihatan ada tumpahan minyak juga di situ ya, sampah plastik. Pencemaran air yaitu masuknya makhluk hidup. Jadi bukan hanya benda mati ya, makhluk hidup ya, zat, energi atau komponen lain ke dalam air yang itu melebihi batas. Ya, air ada makhluk hidupnya wajar, tapi kalau terlalu banyak bakteri, ya itu namanya pencemaran. Terlalu banyak jamur mungkin itu pencemaran. Akibatnya kualitas air turun ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Terlalu banyak ganggang itu juga pencemaran. Pencemaran air merupakan kondisi air yang menyimpang
Ya, kondisi air menyimpang dari sifat-sifat air dari keadaan normal. Sifat air keadaan normal itu apa sih? Yang air sehat itu. Air sehat ini adalah tidak berwarna, tidak berbau. Air sehat, air tawar ya. Ya, air tawar sehat ya. Ini tidak berasa. Kalau air laut normalnya memang berasa asin ya. Jadi untuk air tawar sehat itu tidak berasa. Tidak berwarna dan tidak berbau. Itu ciri-ciri fresh water yang sehat siap konsumsi. Tapi ya harus direbus dulu ya. Tidak berwarna, tidak berbau dan tidak berasa belum tentu tidak bermikroorganisme. Kegiatan industri melibatkan penggunaan logam berat. Nah ini pencemaran air logam berat antara lain industri tekstil, pelapisan logam, cat tinta, warna, percetakan, bahan agrokimia dan lain-lain. Termasuk ini pemurnian emas itu banyak mengandung ini, banyak mengandung merkuri. Ya saya tambahkan pemurnian emas. Ya. Beberapa logam berat ternyata telah mencemari air di negara kita melebihi batas yang berbahaya bagi kehidupan. Ya, jadi air-air sungai yang melintas daerah industri di perkotaan itu tidak bisa dikonsumsi secara langsung tanpa adanya suatu perawatan tertentu. Ya. Faktor penyebab pencemaran air. Yang pertama adalah limbah industri. Limbah industri itu jenis limbah yang berasal dari industri, dapat berupa limbah organik ya. Limbah organik berarti limbah makhluk hidup yang bau seperti limbah pabrik tekstil atau limbah pabrik kertas. Selain itu anorganik berupa cairan panas ya, buih dan berwarna serta mengandung asam belerang. Jadi zat kimia atau suhu itu ya, berbau menyengat ya, seperti limbah pabrik baja, limbah pabrik emas ya, limbah pabrik cat ya, limbah pabrik pupuk organik, limbah pabrik farmasi dan lain-lain. Ilustrasi ini adalah ya dari orang yang terkena penyakit Minamata ya, diambil tahun 1973 ya. Ini terjadi di Jepang. Limbah industri berupa logam berat sering dialirkan ke sungai sehingga sungai tercemar. Jenis logam berat adalah raksa. Raksa ini bisa mengakibatkan Minamata. Kemudian timbal. Timbal ini selain mencemari air juga bisa mencemari udara, terutama pada pembakaran BBM ya, yang masih menggunakan TTL. Ya, TTL ini adalah campuran BBM anti knocking, anti ngelitik mesinnya, tapi ini bisa mencemari udara. Ya, karena mengandung timbal. Kadmium, ya, ini juga logam berat yang biasanya mencemari air, di mana ketiganya sangat berbahaya bagi manusia apabila mengkonsumsinya. Misalnya pencemaran raksa yang terjadi di Minamata, Jepang. Ya, kita mengenal sebagai penyakit Minamata. Para nelayan di sekitar Teluk Minamata memakan ikan yang tercemar raksa, akibatnya mereka mengalami kerusakan syaraf yang disebut penyakit Minamata. Lebih dari 80 orang meninggal akibat penyakit ini. Ya, akhirnya sekarang dilarang perusahaan emas itu membuang limbahnya ke sungai atau ke perairan tanpa adanya perawatan terlebih dulu. Terus kemudian limbah rumah tangga, kelihatannya sedikit tapi jumlah manusia itu banyak. Jadi secara masif ini juga akan berdampak sangat buruk. Ya, bahkan mungkin lebih besar dari industri. Ya, setiap orang, setiap rumah tangga ada satu kresek penuh sampah ya, yang di dalamnya terdapat plastik ya, terdapat mungkin logam ya. Limbah rumah tangga merupakan limbah yang berasal dari hasil samping kegiatan perumahan ya. Jadi hasil samping kegiatan perumahan ini kata kuncinya. Mesin-mesin atau kendaraan
Limbah rumah tangga berasal dari bahan bisa organik. Organik itu yang bisa membusuk. Contohnya bekas daun apa ya. Kita nyayur itu kan nggak semuanya disaur, banyak yang dibuang juga kan bagian yang keras, daun-daun yang tua. Itu atau kita habis nyapu halaman itu ini adalah bahan-bahan organik. Kalau anorganik seperti kaca, ya, plastik, maupun bahan berbahaya yang bersifat racun, ya. Jadi kita juga menghasilkan itu di rumah tangga ya, misalnya kayak apa ini sisa oli misalnya itu kan bisa meracuni makhluk hidup yang ada di air kalau kita buang langsung ke got ya. Limbah organik adalah limbah seperti kulit buah sayuran, sisa makanan, kertas, kayu, daun, berbagai bahan yang dapat diuraikan oleh mikroorganisme. Limbah yang berasal dari anorganik antara lain antara besi, aluminium, kaca, plastik, kaleng, bekas cat, minyak wangi, ya itu anorganik. Oke. Di perairan, sampah mengalami proses penguraian oleh mikroorganisme. Ya. Akibat penguraian tersebut, kandungan oksigen dalam perairan juga turun, ya, karena bakteri-bakteri itu dalam proses penguraian akan menggunakan oksigen. Ya, oksigennya turun, akhirnya banyak ikan yang mati. Menurunnya kandungan oksigen dalam perairan akan merugikan kehidupan. Kita mengenal istilah BOD. Apa itu BOD? BOD itu singkatan dari biochemical oxygen demand. Biochemical oksigen demand atau kebutuhan oksigen di dalam air. Nah, kalau limbah industri itu BOD-nya tinggi, ya. Kalau BOD-nya tinggi, artinya kebutuhan oksigen sangat tinggi. Kalau ini limbah ini dibuang ke air, akan menyerap semua oksigen di sungai ya misalnya. Akan menyerap oksigen yang ada di sungai sehingga ikan-ikan tidak kebagian oksigen dan akhirnya mati. Ya, itu istilah BOD. Selain BOD ada juga COD, bukan cash on delivery tapi chemical oxygen demand. Ya, ada istilah COD. COD ini C-nya chemical. Ya. Oke, limbah pertanian. Ternyata pertanian juga bisa menghasilkan limbah. Limbah air pertanian sebenarnya tidak menimbulkan dampak negatif pada lingkungan sebenarnya, tetapi namun digunakannya fertilizer atau pupuk ya sebagai pestisida, fertilizer, pupuk dan pestisida kadang-kadang dilakukan secara berlebihan sehingga menimbulkan dampak negatif pada keseimbangan ekosistem air. Jadi air terlalu subur. Kalau air terlalu subur akhirnya terjadi blooming algae. Jadi blooming algae ini peledakan pertumbuhan alga. Lah alga ini akan bisa menutupi permukaan air. Kalau permukaan air tertutup, ikan-ikan yang ada di dalam ya ini tidak bisa mendapatkan sinar matahari. Satu, terus tumbuhan-tumbuhan yang di dalam juga tidak bisa berfotosintesis, akhirnya kadar oksigen di sini akan ngedrop, ya akan turun karena tumbuhan air yang ada di dalam air nggak bisa hidup, tertutup oleh alga yang ada di atasnya. Lagian tanaman-tanaman yang di atas, kangkung, kenceng, gondok dan lain-lain bisa menjalar kemana-mana, akhirnya menutupi seluruh permukaan perairan dan akhirnya terjadi pendangkalan ya. Kalau seperti itu nanti mungkin telaga-telaga akan kering lama-lama karena tertutup oleh tanaman. Ya, jadi kandungan air akan terjadi pendangkalan yang luar biasa. Oke. Dampak pencemaran air sekarang. Penurunan kualitas lingkungan. Ya, penurunan kualitas lingkungan. Misalnya, ini dampak pencemaran air ya.
Misalnya pembuangan limbah organik dapat menyebabkan peningkatan mikroorganisme atau kesuburan tanaman air, ya, sehingga menghambat masuknya cahaya matahari dalam air, sehingga menutupi tumbuhan yang ada di dalam air, dan tumbuhan dalam air mati, hewan-hewan juga ikut mati karena kekurangan oksigen. Jadi efeknya berantai. Ya, itu. Gunakan kalimat kalian sendiri untuk merangkum. Ya, gangguan kesehatan misalnya. Jadi air yang tercemar ini mengganggu kesehatan. Di sini ada macam penyebab dan penyakitnya. Misalnya dari golongan virus ada rotavirus menyebabkan diare pada anak. Ya, ini terkenal pada air kotor ya. Virus hepatitis A menyebabkan hepatitis A. Virus polio menyebabkan polio, kan gitu. Nama virusnya sama dengan penyakitnya. Bakteri Vibrio cholerae menyebabkan kolera. E. coli diare atau disentri. Memang kita membutuhkan bakteri E. coli yang baik di usus kita untuk pembusukan, tapi kalau terlalu banyak bisa diare. Salmonella TB bisa menyebabkan tipus, ya. Salmonella paratipus, Shigella dysenteriae bisa disentri. Protozoa, golongan protozoa. Beda enggak protozoa dengan bakteri? Ya beda, ya. Di sini ada Entamoeba coli, ini amoeba. Entamoeba coli, histolica, disentri amoeba. Balantica coli, Balantia disease. Gardia lamblia, ya, Gardiasis. Saya baca agak cepat aja ya. Metazoa Ascaris lumbricoides, ini adalah apa ya? Cacing kremi, kita kenal ya, cacing kremi. Clonorchis sinensis. Clonorchis ini adalah cacing pita. Ya, kita mengenal sebagai cacing pita. Diplobotrium lactum, dan lain-lain. Biar cepat langsung saja saya skip ke pemekatan hayati. Apa itu pemekatan hayati? Pemekatan hayati itu sama dengan akumulasi. Akumulasi zat pada makhluk hidup. Ya, coba kamu pikirkan apabila suatu perairan tercemar oleh bahan beracun dapat meresap ke dalam tubuh alga atau mikroorganisme. Selanjutnya hewan-hewan kecil atau zooplankton akan memakan alga tersebut. Kemudian zooplankton akan dimakan ikan-ikan kecil, dan ikan kecil dimakan ikan besar dimakan di atasnya lagi, dan terus. Nah, zat-zat berbahaya, logam-logam berat itu tidak bisa dikeluarkan dalam tubuh sehingga akan terakumulasi. Akhirnya kandungan terbesar ada di hewan yang tingkatnya trofik atas, dan manusia termasuk trofik atas. Boleh jadi ikan besarnya dimakan manusia, bukan burung. Ya, manusia trofiknya paling atas. Sehingga kandungan zat berbahaya di manusia paling tinggi. Nah, kalau terlalu tinggi bisa merusak banyak hal. Oke ya, jadi di sini diilustrasikan di air cuma sekian ppm, di zooplankton lebih tinggi, di ikan kecil lebih tinggi lagi, di ikan besar lebih tinggi lagi, ternyata di predator puncak paling tinggi, seperti itu ya. Kita lanjutkan. Terus kemudian mengganggu pemandangan, sudah nggak usah kata-kata lagi, gambar ini sudah jelas, bisa kalian lihat, sangat mengganggu pemandangan ya, mengganggu keindahan. Mempercepat proses kerusakan benda ya. Nah, ini terjadi apabila terjadi hujan asam ya. Jadi pencemaran ya ini akan bisa menyebabkan hujan asam. Air yang terasam secara langsung akan menyerang. Tapi kalau itu dalam bentuk gas nanti bereaksi dengan air ya, zat pencemar akan bisa bereaksi dengan air ya, air yang ada di angkasa ya. Air ini akan turun sebagai hujan, jadilah hujan asam. Nah, hujan asam ini bisa menyebabkan mempercepat proses perkaratan ya. Di sini mempercepat proses perkaratan. Ya,
Kalau pencemaran air ya langsung menyerang jembatan mungkin ya. Jadi kalau air sungai misalnya yang tercemar asam, nah ini kaki-kakinya jembatan yang terbuat dari besi itu bisa lebih cepat aus, lebih cepat berkarat. Nah ini berbahaya. Nah, cara penanggulangan pencemaran air, ya cara penanggulangannya adalah pembuatan kolam stabilisasi. Ya, dalam kolam stabilisasi air limbah diolah secara alamiah untuk menetralisasi zat-zat pencemar sebelum zat limbah dialirkan ke sungai. Kolam stabilisasi yang umum digunakan adalah kolam anaerobik tanpa melibatkan oksigen atau kolam fakultatif pengolahan air limbah tercemar pada bahan organik pekat. Kolam maturasi pemusnahan mikroorganisme patogen. Kolam stabilisasi dapat digunakan oleh semua kalangan. Ya, jadi memang ada perawatan ya seperti apa ya perawatan air sungai yang digunakan oleh air minum seperti itu, mirip-mirip seperti itu ya. Jadi ada proses pengendapan, ada proses membunuh kuman penyakit seperti itu. Terus kemudian IPAL, instalasi pengolahan air limbah ini lebih lebih kompleks lagi. Biasanya perusahaan-perusahaan yang menghasilkan limbah ya sebelum dibuang ke sungai airnya harus melakukan tahap-tahap. Pengolahan air limbah ini menggunakan alat-alat khusus. Pengolahan ini dilakukan dalam 3 tahapan, yaitu tahap primary treatment, pengolahan pertama, secondary treatment kedua, dan tertiary treatment adalah ketiga. Primary treatment yang pertama ya nomor 1 merupakan pengolahan pertama yang bertujuan memisahkan zat padat dan zat cair dengan menggunakan filter saringan ya disaring ya dan bak sedimentasi. Yang kedua, pengolahan kedua bertujuan untuk mengkoagulasikan, jadi dikasih biar menggumpal ya, menghilangkan koloid, menstabilkan zat organik dan limbah ya. Secara mandiri kita bisa melakukan hal tersebut juga dengan buah kelor ya, kita bisa mengendapkan air kotor menjadi jernih ya. Kalau di industri biasanya menggunakan tawas, ini tawas ya. Tertiary treatment lanjutan dari pengolahan kedua yaitu penghilangan nutrisi dan unsur hara. Jadi nutrisi unsur hara itu dihilangkan dari air sehingga tidak membuat alga berkembang terlalu besar, khususnya nitrat dan fosfat ini pupuk ini, serta penambahan klor ini untuk memusnahkan mikroorganisme patogen ya. Klor ini juga banyak dipakai di kolam renang ya, di air PDAM itu sebelum diberikan ke pelanggan itu dikasih klor, sehingga kalau kalian cium baunya bau kaporit gitu ya. Nah, itu. Oke, ini adalah prosesnya. Kita lanjutkan lagi. Pengolahan ekskreta. Ekskreta banyak terkandung dalam air limbah rumah tangga. Ya, ekskreta banyak mengandung bakteri patogen penyebab penyakit. Jika tidak dikelola dengan baik, ekskreta dapat menimbulkan berbagai penyakit. Pengolahan ekskreta dapat dilakukan menampung dan mengolahnya pada jamban atau septic tank. Jadi ekskreta itu ya hasil sekresi kita itu ya. Oke, yang ada di sekitar rumah tinggal ya dialirkan ke dalam pengolahan. Hasil defekasi, ekskresi dan defekasi. Ya. Pengolahan ekskreta dalam septic tank dapat diolah menjadi secara anaerobik menjadi biogas. Jadi septic tank kita itu mengeluarkan gas yang gas itu bisa dibakar. Ya, selain kotoran manusia, kotoran hewan ternak pun bisa. Ya, dimanfaatkan sebagai sumber gas untuk rumah tangga. Selain itu pengolahan ekskreta yang tepat menjauhkan kita dari penyakit bawaan air ya. Gas metan yang akibat dari limbah dari manusia maupun dari peternakan ini juga menyumbangkan global warming karena mengeluarkan gas metan CH4 ini
adalah bahan bakar LPG kita. Jadi kita masak pakai ini. Tapi ini kalau tidak dikelola dengan baik juga bisa membuat global warming. Ya. Jadi harus kita kelola dengan baik. Dalam meminimalisasi sampah hasil limbah rumah tangga khususnya dapat dilakukan upaya pengurangan sampah. Hal ini sebagaimana disebutkan oleh Kistinah 2009 bahwa cara menangani limbah cair dapat padat diharapkan tidak menyebabkan polusi dengan prinsip ekologi yang dikenal dengan 4R: recycle, reuse, dan reduce. Recycle, reuse, reduce, dan repair. Ya, jadi ini salah satu program yang bisa mengurangi pencemaran. Recycle, pendauran ulang. Jadi bahan-bahan yang bisa didaur ulang ya. Sampah yang tidak dapat terurai jadikan kompos, jadikan kompos. Yang tidak proses recycle, sampah yang dapat terurai jadikan kompos. Ya, ini recycle. Yang terurai, yang tidak terurai mungkin dilebur lagi, dijadikan benda yang lain lagi, misalnya kayak plastik bekas bisa dilebur digunakan untuk alat plastik lain, ya, besi juga seperti itu. Cacing tanah dapat menyuburkan tanah dan kompos digunakan untuk pupuk. Nah, itu kalau recycle dari daur ulang, ya. Daur ulang bisa yang organik dan anorganik, pada intinya itu. Reuse digunakan lagi. Ya, proses reuse dilakukan untuk sampah yang tidak dapat terurai. Ya, misalnya plastik bekas bisa jadikan pot, ya. Jadi botol bekas sirup digunakan lagi untuk menyimpan minuman air misalnya, seperti itu. Oke. Tapi jangan jangan botol plastik sekali pakai yang digunakan untuk menyimpan air minum, tetapi yang bekas sirup ini adalah kaca, ya, dan terbuat dari kaca. Jangan yang terbuat dari plastik, tidak semua plastik bisa digunakan ulang. Yang terbuat dari plastik, dari minuman bekas, baiknya digunakan untuk pot, bisa untuk lampu, untuk macam-macam, ya. Sekarang banyak life hack, ya. Oke. Reduce adalah melakukan pengurangan bahan dan atau penghematan. Contohnya jika berbelanja ke pasar atau supermarket, sebaiknya dari rumah membawa tas, sehingga kita tidak menggunakan tas plastik yang pada akhirnya kita buang, ya. Oke, pencemaran udara sekarang. Macam-macam pencemaran udara. Ya, ada pencemaran udara primer disebabkan oleh langsung dari sumber pencemar, misalnya peningkatan kadar karbon dioksida yang disebabkan oleh aktivitas pembakaran oleh manusia. Ya, terus pencemaran udara sekunder. Jadi ada primer, ada sekunder. Pencemaran udara sekunder disebabkan oleh reaksi, ya, antara substansi penyemar udara primer yang terjadi di atmosfer. Misalnya pembentukan ozon terjadi dari reaksi kimia partikel yang mengandung oksigen di udara, ya. Tapi ini bukan pencemaran, ya. Jadi ini bukan pencemaran, ini pembentukan ozon ini saya coret aja, ya. Misalnya pencemaran yang terjadi misalnya CO, ya, CO ini bisa bereaksi dengan air H2O, ya, gas CO, ya, gas CO ini bereaksi dengan H2O atau air ini akan menghasilkan CO2 misalnya. Ini CO2 yang terlalu banyak di udara juga akan bisa jadi asam juga, ya, bisa menjadi asam, bisa meningkatkan global warming, ya. Jadi gas CO ini juga pencemar. Lagian gas CO ini juga gas yang beracun. Oke. Jadi kalau ozon bukan pencemaran, ya. Oke. Faktor penyebab pencemaran udara. Aktivitas alam. Aktivitas alam bukan hanya manusia, ya. Alam ini, ya. Selain aktivitas alam dapat menyebabkan pencemaran udara di atmosfer, kotoran-kotoran yang dihasilkan oleh hewan ternak mengandung senyawa metana. Nah, ini, ya. Ini kan alami tapi juga mencemarkan. Selain itu bencana seperti meletusnya gunung berapi, kebakaran hutan ini juga bisa mencemari udara. Ya, dengan apa aja pencemarannya, abu vulkanik, ya, bisa gas beracun, awan panas, atau yang kita kenal dengan wedus gembel, ya. Aktivitas manusia, contohnya adalah pembakaran sampah. Ini biasa dilakukan orang-orang jadul, ya.
sudah dilarang juga masih bakar sampah. Asap-asap industri, asap kendaraan, asap rokok, senyawa kimia buangan seperti CFC ini dari freon atau dari spray ya kita. Nah ini mengandung CFC juga dari spray ya, ini polusi ya. Dampak pencemaran udara yang pertama jelas pada kesehatan, berbagai penyakit ISPA, infeksi saluran pernafasan ya, emfisema, kegagalan kesulitan pengangkutan oksigen biasanya ini adalah karena gas CO. Jadi hemoglobin lebih cinta, lebih suka ya, lebih suka sama ini, hemoglobin darah kita lebih suka CO daripada oksigen ya. Jadi di sini apa akibatnya? Kita jadi kekurangan oksigen ya. Hemoglobin 200 kali lebih suka mengikat karbon monoksida daripada mengikat oksigen ya. Jadi pencemaran gas CO ini bisa membuat kita kesulitan mengangkut oksigen gara-gara pasokan oksigen di dalam darah kurang ya, karena yang ditangkap bukan oksigen tapi gas karbon monoksida. Bagi tumbuhan, abu vulkanik meletusnya gunung berapi membuat udara tercemar dan memicu terbitnya hujan asam ya. Hujan asam mengandung senyawa sulfur yang bersifat asam. Kondisi asam ini dapat mematikan tanaman setempat. Oleh karena itu sering kita menemui banyak tanaman pohon yang rusak akibat hujan asam atau abu vulkanik. Ini bagi tumbuhan. Bagi bangunan, hujan asam juga mempercepat perkaratan ya, tembok-tembok juga akan lebih cepat aus ya karena bereaksi dengan ini kapur ya. Dan tembok-tembok kita salah satu bahannya adalah kapur ya untuk semennya itu ya. Efek rumah kaca, konsentrasi karbon dioksida dan karbon monoksida yang tinggi di atmosfer akan memicu terjadinya efek rumah kaca ya, ini peningkatan suhu bumi. Nanti akan kita bahas secara tersendiri di bab berikutnya. Rusaknya lapisan ozon. Nah, CFC merupakan cawa yang sering digunakan dalam produk-produk pendingin, freezer, AC, aerosol. Ketika CFC terurai di atmosfer, maka memicu reaksi dengan oksigen penyusun ozon. Ya, dan kabar baik di tengah keburukan ya, selama pandemi COVID-19 ya. 19 lubang ozon di bumi kita yang lubang nutup lagi karena industri banyak yang tutup ya, mobil-mobil tidak banyak yang beroperasi ya, akhirnya bumi sembuh ya di bagian ozonnya ya. Ini mungkin sesuatu yang patut kita syukuri di tengah pandemi. Oke, pencemaran tanah sekarang. Zat beracun di tanah dapat berdampak langsung pada kehidupan manusia karena air adalah sumber kehidupan. Ketika bersentuhan atau dapat menyimpan air di tanah atau udara di atasnya, ya kita tidak bisa hidup tanpa air, ya. Dan kalau air tercemar, ya jelas kehidupan kita juga tercemar. Pencemaran tanah, ya, adalah salah satu, ya. Tapi ini kita fokus pada pencemaran tanah, ya. Ya. Jadi air itu kebanyakan di dalam tanah. Kalau tanahnya tercemar, airnya juga ikut tercemar. Ini udaranya tercemar, airnya juga ikut tercemar. Ya, pencemaran tanah adalah, ini pencemaran tanah, suatu keadaan, ya, di mana bahan kimia buatan manusia masuk dan mengubah lingkungan tanah alami. Ya, jadi perubahan lingkungan alami tanah yang tidak sewajarnya karena adanya polutan atau zat pencemar. Pencemar ini biasanya terjadi karena kebocoran limbah cair atau bahan kimia industri, fasilitas komersial, penggunaan pestisida, masuknya air ke permukaan tanah tercemar dalam lapisan subpermukaan, ya, kecelakaan kendaraan pengangkut minyak ini menyemari tanah, ya, zat kimia atau limbah, air limbah dari tempat penimbunan sampah serta limbah industri yang langsung dibuang ke tanah secara tidak memenuhi syarat, plus penimbunan sampah, jangan lupa sampah. Ya, ini bisa atau penimbunan sampah yang ditanam di tanah itu juga akan mencemari tanah.
Nah, sekarang faktor penyebab pencemaran tanah. Ya, bisa limbah domestik ya, berupa limbah padat dan cair. Domestik itu adalah limbah rumah tangga. Limbah padat ya dapat berupa senyawa anorganik yang tidak dapat dimusnahkan dan diuraikan oleh mikroorganisme seperti plastik, serat, keramik, kaleng bekas dan bahan penggunaan yang menyebabkan tanah menjadi kurang subur. Juga limbah cair yang dapat berupa tinja, deterjen, oli, cat ya meresap ke dalam tanah akan merusak kandungan air dalam tanah dan membunuh mikroorganisme dalam tanah. Ya, sehingga tanah tidak bisa menyembuhkan dirinya sendiri tanpa bantuan mikroorganisme. Oke. Sampah anorganik ya tidak dapat terbiodegradasi. Ya, tidak bisa. Sebenarnya sekarang sudah ditemukan ya sejenis ulat atau larva yang bisa makan plastik. Nah, ini sedang diselidiki untuk penggunaannya dalam proses penguraian sampah. Dia memang suka makan sampah, ya suka makan plastik karena dia dibantu oleh mikroorganisme tertentu di pencernaan. Ada bakteri yang bisa menguraikan plastik. Nah, plastik. Ya, jadi ada bakteri yang bisa menguraikan plastik yang bersimbiosis sama pencernaan ulat-ulat ini sehingga ulat tersebut bisa makan plastik dan bisa hidup darinya. Dan ini sedang dikembangkan. Ya, ini adalah kabar baik. Jadi sampah anorganik tidak terbiogradasi, ini mungkin kalimat ini benar tapi tidak 100% sekarang karena ditemukan terobosan-terobosan baru. Sehingga peresapan air mineral dapat menyuburkan tanah hilang dan jumlah mikroorganisme di tanah pun akan berkurang, akibatnya tanaman sulit tumbuh bahkan akan mati. Ya, tapi secara umum ya walaupun ada mikroorganisme yang ternyata bisa menguraikan plastik tapi kebanyakan tidak bisa dan ini tempat tetap menjadi masalah. Diperkirakan di 2050 di laut itu lebih banyak plastiknya daripada ikannya. Nah, ini kan ironis. Ya. Setiap hari kita memproduksi berton-ton plastik dan itu menjadi sampah setiap hari. Bayangkan. Limbah industri. Limbah industri berasal dari sisa-sisa produksi industri. Limbah industri juga dibedakan menjadi dua macam, yaitu limbah padat dan cair. Limbah industri berupa limbah padat merupakan hasil buangan industri berupa padatan, ya. Misalnya sisa pulp, rayon, plywood, ya. Limbah industri cair merupakan hasil olahan suatu proses produksi, misalnya industri pelapisan logam dan industri kimia lainnya. Timbal perak, krom, arsen, boron, ya itu adalah contohnya. Ya. Oke. Kita lanjutkan lagi limbah pertanian. Tadi sudah kita singgung-singgung, limbah pertanian berupa sisa-sisa pupuk sintetik ya yang akan menyuburkan mikroorganisme dan menyuburkan terutama ini ya ganggang. Ya, penggunaan pupuk terus-menerus dalam perairan merusak struktur tanah juga. Akibat kesuburan tanah berkurang, tidak dapat ditanami jenis tanaman tertentu karena hara di tanah semakin berkurang. Pestisida juga membunuh. Ya, pestisida bukan hanya mematikan hama tanaman, tapi juga mikroorganisme yang berguna bagi tanah. Dan konteksnya dengan tanah adalah itu ya. Berarti merusak struktur tanah. Jadi untuk konteks dari tanah karena penggunaan pupuk yang terus-menerus akan merusak hara dan penggunaan pestisida ya akan mematikan mikroorganisme. Itu yang saya lingkar-lingkar, itu bagian pentingnya. Dampak pencemaran tanah. Apa dampaknya? Semua pencemaran pasti akan merugikan makhluk hidup terutama manusia. Dampak pencemaran tanah terhadap kesehatan tergantung pada tipe polutan ya dan jalur masuk ke tubuh. Kerentanan populasi yang terkena. Contohnya kromium ya sebagai pencemaran pestisida dan herbisida merupakan bahan karsinogik. Ini adalah bisa menyebabkan kanker. Karsinogik itu untuk semua populasi ya, bukan hanya manusia. Hewan-hewan juga bisa mengalami kanker gara-gara tercemar oleh kromium. Timbal sangat berbahaya pada anak-anak ya karena dapat menyebabkan kerusakan otak ya serta kerusakan ginjal ya pada keseluruhan populasi. Raksa siklodena dapat menyebabkan kerusakan ginjal
beberapa bahkan tidak dapat diobati. PCB atau siklodena mengakibatkan kerusakan pada hati ditandai dengan keracunan. Organofosfat dan karmabat dapat menyebabkan gangguan pada saraf otot. Ya. Dan berbagai pelarut yang mengandung klorin merangsang perubahan pada hati. Pelarut yang mengandung klorin, ya, nah, termasuk air, air yang kita konsumsi mengandung klorin juga, ya, merangsang perubahan pada hati dan ginjal. Tapi yang digunakan untuk masyarakat itu tentu saja dengan kadar yang sudah aman untuk manusia, ya. Kita tidak bisa menambahkan sendiri, khawatirnya overdosis, ya. Serta penurunan sistem saraf pusat. Ada beberapa macam dampak kesehatan yang tampak seperti sakit kepala, pusing, letih, ya, ruam kulit untuk paparan kimia yang telah disebutkan di atas. Ya, intinya pada dosis yang tepat. Ya, kalau kita ingin menggunakan sesuatu. Oke. Cara penanggulangan pencemaran tanah yang pertama bisa remediasi. Ya, remediasi adalah kegiatan untuk membersihkan permukaan tanah yang tercemar. Ada dua jenis, yaitu ada yang in situ dan ada ex situ. Kalau in situ atau on-site, ya, dan ex situ atau off-site. On-site itu ada tempatnya, ya, pembersihan terjadi atas venting dan bioremediasi, bisa pakai makhluk hidup. Pembersihan off-site meliputi pengolahan tanah yang tercemar, ya, tanahnya diambil dibersihkan di tempat lain, pada intinya itu, ya. Off-site lebih mahal dan lebih rumit tentu saja. Oke. Bioremediasi, bio itu adalah hidup, remediasi ya dinormalkan lagi. Bioremediasi adalah proses pembersihan pencemaran tanah dengan menggunakan mikroorganisme, bisa jamur atau bakteri. Tujuannya adalah untuk memecah atau mendegradasi zat pencemar menjadi bahan yang kurang beracun atau tidak beracun. Kita sekarang latihan. Oke. Latihan soal, hujan asam terjadi karena tingginya konsentrasi zat di udara. Nah, ini semuanya benar kecuali CFC. Jadi ini mungkin kecuali, ya, kecuali. Jadi bisa tingginya CO, CO2, ini semuanya benar, SO4 juga benar, kecuali CFC. Ya. Pemanasan, penambahan kembali bahan-bahan yang lahan-lahan yang gundul disebut reboisasi. Wah, ini pertanyaan zaman SD dulu, ya. Oke, ini saya ngambil pertanyaan dari berbagai macam sumber, ya. Jadi agak banyak pertanyaan yang akan kita kita bahas. Manakah yang tidak termasuk akibat kepadatan populasi manusia terhadap permasalahan lingkungan? Yang tidak termasuk, ya. Semakin menyempatkan lahan pertanian termasuk, semakin meningkatnya kebutuhan akan rumah sehat termasuk, semakin menumpuknya limbah domestik termasuk, semakin banyaknya taman penghijauan yang tidak termasuk, ya. Yang tidak termasuk, ingat ini kecuali, ya. Kemudian akibat kepadatan populasi manusia terdapat lahan tergambar pada pernyataan, ya, makin banyak petani yang banyak memiliki akibat kepadatan populasi, makin banyak petani yang semakin banyak lahan pertanian yang dibutuhkan. Makin banyak pembangunan semakin banyak lahan pertanian yang disediakan. Kok sekalipun lahan pertanian digunakan pembangunan, tetapi lahan pertanian tetap ada. Lahan pertanian digunakan untuk bangunan adalah lahan yang tidak subur. Nah, ini akibat kepadatan populasi terhadap lahan. Ini enggak ini rasanya. Ini enggak. Lahan pertanian yang digunakan untuk pembangunan adalah lahan. Ini apa maksudnya? Banyak petani yang semakin makin banyak petani, semakin banyak lahan pertanian yang dibutuhkan. Mungkin yang paling benar ini juga kalimatnya tidak masuk akal, ya. Makin banyak petani, semakin banyak lahan pertanian. Sebenarnya ini soalnya kurang jelas ini, ya. Jadi jawaban terbaiknya sih makin banyak petani, semakin banyak. Jadi kalau semakin padat populasi, intinya semakin banyak
lahan pertanian yang dibutuhkan seharusnya ya. Sekalipun lahan pertanian digunakan. Ini kalimatnya agak kurang bagus, jadi ini tidak saya jawab pertanyaan ini. Kita next saja. Daripada kita stuck di situ karena agak membulat itu kalimatnya. Kita masih punya banyak soal. Berikut ini yang bukan merupakan fungsi hutan, yang bukan fungsi hutan, ya. Tempat hidup marga bahasa iya, menyebabkan penyembaran hutan jelas tidak. Oke, kita lanjutkan. Perkembangan baru berikut yang menyebabkan udara bersih adalah memerintahkan rakyat berhenti merokok. Perkembangan baru berikut menyebabkan udara bersih, ini bagus ini. Menghentikan produksi pesawat terbang, mengadakan lebih banyak penghijauan. Perkembangan baru mengadakan lebih banyak penghijauan hutan pada negara-negara di dunia. Menjadikan semua kendaraan bermotor dapat berjalan dengan baterai listrik. Nah ini perkembangan baru menyebabkan udara bersih itu menjadikan semua kendaraan bermotor berjalan dengan baterai listrik. Jadi udara menjadi bersih. Ya, untuk memberantas hama, ya pada tanaman digunakan zat kimia yang disebut hama itu beda dengan gulma. Kalau hama menggunakan insektisida, ya. Atau pestisida bisa juga ya, jadi dua jawabannya. Kalau fungisida dan untuk jamur, herbisida untuk untuk rumput. Jadi insektisida untuk serangga. Kalau pestisida ini umum ya, jadi ada dua jawaban ya. Kalau cuma hama gitu aja. Kalau untuk tikus rodentisida, pestisida itu umum. Ini agak fail juga, ada dua jawaban. Masuknya polutan ke dalam lingkungan sehingga kualitas lingkungan menjadi menurun disebut polusi. Ya polusi. Masuknya polutan ke dalam lingkungan itu disebut polusi. Kalau eutrofikasi, ya ini, ya eutrofikasi ini tanaman air yang menutupi permukaan air. Yang menutupi permukaan air. Ini eutrofikasi, yaitu pencemaran air yang menyebabkan air terlalu subur tadi. Apabila kotamu terletak di pinggir sebuah sungai besar, menurut pendapatmu, letak yang paling baik untuk membangun industri sehingga pengaruh polutannya secara langsung pada manusia menjadi sangat kecil adalah dalam kota dekat hilir sungai. Harusnya di luar kota dekat hilir sungai. Di luar kota dekat hilir sungai. Ya, hilir itu bagian akhir dari sungai. Jadi sudah tidak mencemari kota lagi. Tapi sebelum dibuang ke sungai, ya, sungai ini kan ke laut akhirnya ya. Sebelum dibuang ke sungai harus diolah dulu limbahnya. Kemudian pembuangan sampah yang sembarangan dapat mengakibatkan banjir. Banjir terjadi karena sampah menyumbat. Berikut ini fungsi hutan kecuali fungsi hutan kecuali tempat penyimpanan. Loh, ini kemarin sudah ya. Wah, salah ngambil soal saya. Ini bab sebelumnya ini. Ya nggak apa-apa, kita jawab lagi lah. Tempat bencana, suatu zat sebut polutan apabila memenuhi syarat ini yang belum. Suatu zat sebut polutan ya apabila memenuhi syarat sebagai berikut, jumlahnya melebihi normal, ini termasuk tidak merugikan. Nah, ini enggak ya. Tempat tidak semestinya berada waktu yang tidak tepat, ini termasuk semua. Berkaitan dengan pencemaran udara ya, program reboisasi bertujuan untuk mengurangi karbon dioksida. Ya. Dampak kepadatan penduduk terhadap kerusakan lingkungan adalah lingkungan semakin terjadinya kerusakan lingkungan cenderung meningkat. Ya, jadi semakin banyak penduduk, kerusakan lingkungan cenderung semakin meningkat. Lebih banyak polusi, lebih banyak sampah. Ya, limbah rumah tangga sukar terurai oleh lingkungan adalah
kaca, karet, plastik, kaca, karet ini sukar. Ya. Kemudian kalau besi sih cepat ya berkarat ya. Lapisan ozon ya yang melingkupi bumi semakin tipis akibat tingginya kadar CFC di udara. CFC dapat terdapat pada benda berikut kecuali limbah cair pabrik, kecuali ini ya. Jadi ini adalah jawaban. Di semuanya ada. Hujan asam dapat terjadi karena adanya pencemaran udara oleh karbon dioksida dan fosfat. Nah ini udara oleh karbon oksida belerang dan nitrogen. Ya, SO2, NO2, NO ini adalah oksida nitrogen. Nah ini terakhir ya yang ada biru-birunya. Suatu zat dikatakan polutan. Ya, suatu zat dikatakan polutan apabila apa? Maaf ya. Suatu zat dikatakan polutan apabila keberadaannya di tempat yang tidak tepat. Ya, ya. Menyebabkan berubahnya keseimbangan ekosistem. Ya, kandungannya di bawah batas. Oh, kali ini enggak. Melindungi enggak. Berada di tempat yang tidak tepat. Jadi dua-duanya ini benar sebenarnya. Menyebabkan berubahnya keseimbangan ekosistem. Belum tentu polutan ya, belum tentu polutan. Jadi yang terbaik adalah A. Jenis sampah yang boleh ditimbun ya di dalam tanah yaitu rontokan daun jati, boleh. Yang lain jangan. Ya. Perairan yang tidak sehat, yang baik, perairan yang baik dan sehat mempunyai tanda sebagai berikut: BOD tinggi jelas buruk, ya, airnya keruh buruk. Ya, oksigen tinggi, mengandung banyak bakteri, buruk. Nah, ini yang bagus. BOD ya, biochemical, oksigen, demand. Kalau semakin tinggi, artinya kebutuhan oksigen tinggi. Kalau BOD tinggi, ya oksigennya tinggi, kebutuhan oksigen tinggi, nah, ikan-ikan banyak akan mati. Kebutuhan oksigen tinggi itu dipakai oleh bakteri. Bakteri yang menyerap oksigen. Nah, kebanyakan oksigen diserap bakteri, ikannya nggak kebagian. Ya, bakteri lebih efisien menggunakan oksigen daripada ikan. Oke. Nomor 4. Pengolahan kembali barang-barang bekas atau sampah menjadi barang yang bermanfaat sering dikenal dengan daur ulang. Ya. Pemanfaatan kembali. Pengolahan kembali barang bekas atau sampah menjadi barang bermanfaat. Ya, sebenarnya pemanfaatan waris juga boleh ya, barang bekas menjadi barang bermanfaat. Ya. Jadi boleh juga pemanfaatan kembali, ini bagaimana? Ya, kalau pemanfaatan kembali kalau secara langsung mungkin ini enggak secara langsung ya, harus dilebur lagi atau apa ya, daur ulang. Kalau pemanfaatan kembali bermanfaat, nah ini agak ambigu ya. Kalau misalnya memanfaatkan botol bekas sirup untuk tempat air, itu kan sampah juga ya, seharusnya ini sampah dimanfaatkan. Jadi jawabannya ada dua sebenarnya ini ya. Jawaban C pun tidak bisa menyalahkan saya. Pemicu terjadinya eutrofikasi adalah kandungan penimbunan pupuk di perairan. Ya. Pengolahan limbah hasil aktivitas suatu industri sering diperlukan. Pengolahan limbah bertujuan agar apa tujuannya diolah limbahnya? Limbah menjadi asam, limbah menjadi netral sehingga tidak berbahaya jika dibuang. Dapat menjadi bahan yang mentah. Nah ini limbah menjadi netral. Jadi sudah tidak mengandung zat berbahaya lagi. Atau suhunya sudah sesuai. Perairan seringkali tercemar oleh berbagai limbah. Berikut ini merupakan bahan yang dapat mencemari perairan yang berasal dari kegiatan pertanian, yaitu bahan yang mencemari perairan. Ya ini bisa pestisida, bisa ya. Oke, kalau yang lain ini adalah rumah tangga, hujan jelas bukan pencemaran. Lanjut, pengolahan sampah organik
ya, pengerahan sampah organik menjadi pupuk secara biologis merupakan tindakan yang sangat tepat. Ya, tindakan tersebut tepat untuk mengatasi pencemaran apa? Sampah organik ini adalah tanah, ya, udara dan tanah, air dan tanah. Pengolahan sampah organik menjadi pupuk. Organik menjadi pupuk bisa bagus untuk yang jelas tanah ya. Di sini tanah bisa dengan air atau dengan udara. Pengolahan sampah organik. Tanah dan mikroorganisme. Ini lebih cocok tanah dengan udara. Tanah dengan udara. Karena sampah-sampah organik ini bisa menghasilkan CH4 ya, bisa menghasilkan CH4 gas metan ya, CH4 atau gas metana. Nah, gas metana ini bisa mencemari udara. Yang jelas tanah iya ya, jadi saya pilih A. Kemudian terjadinya hujan asam merupakan dampak adanya pencemaran udara ya, terutama SO2, NO2, SO, NO ya, intinya itulah. CO2, SO ada enggak ya? NO ada, saya agak lupa. CO2, CO, nah ini. Pakailah barang-barang yang dapat dipakai kembali. Hal tersebut merupakan penerapan prinsip reuse, memakai kembali. Loh, sudah habis. Ya sudah. Memang soalnya cuma segini. Nah, kita akan ketemu pada rangkuman dan soal-soal untuk bab berikutnya. Tunggu update dari saya. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.